jemaat yang ada di tempat ini, CMC Cabai Rawit Kota Bandung, maupun saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Bapak Ibu dimanapun berada, yang ikut ibadah ini baik lewat Zoom maupun lewat secara langsung di akun Facebook saya, Yunus Timotius. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon hikmat dari Tuhan, urapan dari Tuhan, menyertai hambanya yang menyampaikan firman-Nya, dan juga supaya firman ini sampai di dalam hati dan pikiran yang mendengarkannya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami kembali boleh beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Karena kami tahu tanpa perkenan-Mu Tuhan, tidak seorang pun sampai kepadamu, tidak sampai Tuhan bisa menghampiri tahta-Mu, tidak bisa Tuhan datang ke ibadah ini. Semua ini hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan, kok hidup saya susah terus? Itu judul tema khotbah atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya berupa keluhan, berupa teriakan. Kenapa hidup saya susah terus sih? Saya berharap yang ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan khotbah saya lewat Zoom dan Facebook tidak mengalami dan tidak berkata seperti ini. Saya berdoa. Tapi ternyata kalaupun ada mengalami hal seperti ini saatnya saudara berubah. Ya. Mari kita dengarkan bersama-sama apa kata firman Tuhan bagi orang-orang yang berseru, yang berbicara dan bahkan berteriak, Tuhan, kok hidup saya susah terus? Dulu susah, sekarang pun susah. Dari hari ke hari, kok hidup ini susah terus? Sudah bikin ini nggak berhasil. Sudah bikin itu tidak juga berhasil. Coba sana, coba sini. Gagal terus Tuhan. Kenapa? Ya, oke. Ada dua tipe manusia, saudara kekasih dalam Kristus. Tipe apa itu? Satu, manusia yang selalu bersyukur. Dalam suka dukaku kan tetap bersyukur. Nah, dalam kondisi apapun dia selalu bersyukur. Ada orang kecopetan. Orang lain komplain, Tuhan kenapa Engkau izinkan aku kecopetan? Tapi kalau orang yang selalu bersyukur dia bilang, nggak apa-apalah. Yang dia copet cuma dompet. Dia nggak copet nyawa saya. Yang dia copet cuma 50.000. Sementara tadi saya udah keluarkan uang dari dompet. Supaya nggak keluarkan dompet lagi. Jadi uangnya udah saya masuk ke dalam saku. Jadi hanya 50.000. Sisanya masih banyak ada di saku saya. Nggak apa-apalah. Susah, dia bersyukur. Kecopetan, dia tetap bersyukur. Apapun dia selalu mengucap syukur. Ini tipe yang pertama. Tapi ada juga tipe orang yang kedua. Selalu mengeluh, komplain. Mengeluh ini, mengeluh itu. Pokoknya mengeluh. Dapat untung 50.000. Kenapa cuma 50.000? Kenapa nggak 60.000? Dapat untung 60.000. Kenapa nggak 70? Dapat untung 70. Kenapa nggak 100? Dapat untung 100, tetap mengeluh. Kenapa nggak 150? Apa aja selalu mengeluh. Dapat untung mengeluh, nggak dapat untung, apalagi? Pokoknya mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Ini dua tipe manusia. Kita tipe yang mana? Semoga yang pertama ya.
bukan yang kedua. Untuk yang suka mengeluh, ada dua kemungkinan ya saudara. Ada dua kemungkinan untuk orang yang suka mengeluh. Kemungkinan pertama adalah karena kurang puas. Jadi dia sebenarnya sudah enak, tapi merasa kurang enak. Dia sudah untung, tapi merasa kurang gede untungnya. Dia sudah dapat, tapi nggak puas karena ingin dapat yang seperti apa yang dia inginkan. Nah, ini orang nggak pernah puas. Dia dapat apapun, terima apapun, selalu komplain, selalu ngeluh. Karena nggak seperti apa yang dia inginkan. Dan celakanya, apa yang dia inginkan, dia selalu yang tinggi, tinggi, tinggi. Dan akhirnya nggak pernah habis-habisnya. Ini ya, kurang puas. Jadi, selalu merasa kurang, kurang, dan kurang. Akhirnya selalu saya bilang, orang seperti ini akhirnya apa? Kurang ajar. Nah, selalu kurang terus, dan kurang terus. Nah, yang kedua, ada orang yang mengeluh karena memang benar-benar hidupnya susah. Susah benar. Nah, ini bukan susah-susahan. Bukan susah karena pengen juara 1, tapi hanya dapat juara 2. Kan juara 2 juga udah hebat kan? Tapi dia nggak puas. Jadi ngeluh. Ngeluh ini, ngeluh itu, apa disebut komplain ini, komplain itu. Ya. Tapi yang kedua ini memang benar-benar boro-boro juara 2, juara 3. Boro-boro ikut kompetisi. Ini gagal di awal. Ini ya sudah betul-betul parah. Ini yang kedua, ya. Orang yang mengeluh karena memang benar-benar hidupnya susah. Jadi ada dua ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan orang yang mengeluh karena tidak puas saja, tidak tahu bersyukur. Dengan kedua, mengeluh karena memang betul-betul, aduh, hidup ini kok benar-benar susah. Ini yang kedua. Oke. Mengapa ada orang hidupnya benar-benar susah? Nah, seperti yang nomor 2 tadi. Kenapa? Kenapa ya ada orang hidupnya betul-betul sulit, betul-betul susah. Dengan bahasa yang gamblang, kok hidupnya miskin benar sih? Ada yang miskin, ada yang miskin benar. Miskin banget, ada. Ya, oke. Saya mau kasih contoh, ini baru beberapa, mungkin 1 minggu yang lalu, atau 1 minggu kurang, ada orang yang WA saya. Saya nggak kenal dia, dia juga nggak kenal saya. Tapi dia tahu dari entah dari mana, dia tahu dan kemudian datang ke kantor. Ya, dia bilang nggak ketemu dengan saya, jadi dia lihat di internet mungkin, jadi dapat nomor WA saya, WA saya. Nah, dia perkenalkan, nama saya Ibu ini. Udah. Terus saya tanya, ada apa Bu cari saya? Nah, singkatnya ya, Pak, suami saya sudah di PHK 2 tahun lalu dan sampai sekarang masih menganggur. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, jangankan orang di PHK, dengar mau ada terjadi PHK aja, kiamat kecil sudah terjadi. Tanpa pekerjaan berarti tanpa penghasilan. Sementara pengeluaran sudah pasti. Tapi penghasilan pasti pula tidak ada. Jadi bagaimana mau hidup? Pengeluaran pasti, tapi penghasilan pasti tidak ada. Ini sudah mengalami, belum menjelang PHK. Sudah mengalami PHK. Dan yang luar biasa buruk maksud saya. Sudah 2 tahun berlalu, dia nggak dapat pekerjaan. Ini kata si ibu ini. Ya. Terus, anak saya ada 3. Uang sekolah mereka belum dibayar. Bayangin. Anak mungkin nggak terlalu pusing kali ya, kalau uang sekolahnya belum dibayar. Paling dipanggil ke kantor, ya udah keluar lagi. Dipanggil lagi kantor, ya keluar lagi. Nah, mungkin ada malu juga, tapi mungkin ada aja anak-anak yang cuek-cuek aja ya. Tapi yang paling merasakan beban pikiran ini siapa? Orang tua. Ya. Yang ketiga, kontrak rumah sudah habis, uang kontraknya belum ada. Nah, ini bagaimana? Diusir kah? Atau minta tunda terus, dan yang datang nagih sudah ngancam-ngancam, kalau nggak bayar, kosongin. Ada yang sudah mau masuk, aduh, ya.
Saya hanya sebutkan 3 ini, saudara. Tentu ada lagi masalah mereka apa? Bagaimana hidup sehari-hari? Bagaimana makan sehari-hari? Ayo. Ya. Saya hanya kasih tahu 3 ini aja. Suaminya di PHK, sampai hari dia ngomong belum bekerja, tidak ada penghasilan, anaknya 3, uang sekolahnya belum dibayar, kontrak rumah sudah habis, uang kontrak belum ada, dan lain-lain. Kira-kira apa yang dirasakan? Kepala itu mungkin mau pecah kali. Ya, bisa ya, nggak usah ngalami lah. Ngebayangin aja rasanya udah gimana gitu ya. Setelah tahu begitu, terus saya tanya, apa yang Ibu harapkan dari saya? Ya, bantuan keuangan, Pak. Kan. Wah, bantuan keuangan. Saya sudah ke sana, sudah ke sini. Nah, yang datang ini kebetulan bukan orang Kristen. Ya. Saya sudah coba ke lembaga ini, ke lembaga itu, tapi nggak berhasil. Ya. Saya minta Bapak bisa bantu saya. Saudara kekasih dalam Kristus, yang begini ini nggak 1, nggak 10, nggak 100, nggak 1000. Di dunia ini ada banyak. 1 saya bantu, bagaimana orang kedua, bagaimana orang ketiga, orang keempat. Banyak. Ya, ada banyak. Oke. Ini contoh orang yang mengeluh untuk kategori yang kedua. Memang betul-betul hidupnya susah. Ya, makanya dia mengeluh. Bukan orang yang mengeluh karena nggak puas. Beda. Ya. Nah, ada banyak contoh-contoh juga orang, termasuk orang Kristen, yang mengeluh. Tuhan, kenapa hidup saya susah? Saya sudah coba ini, coba itu, tetap ternyata belum berhasil, Tuhan. Kenapa? Kerja ini, kerja itu, tetap aja gaji segitu-gitu aja. Naik enggak, gitu ya. Udah coba bisnis ini gagal. Bisnis itu nggak berhasil. Capek badan, capek pikiran, capek hati. Kenapa ya? Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, okay. Saya mengajak, mari kita introspeksi diri. Jangan suka menyalahkan orang lain. Ini gara-gara bos saya tidak peduli, bos saya pelit, atasan saya enggak memperhatikan, macam-macam. Stop menyalahkan orang lain. Apalagi stop menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa ini diberkati, itu diberkati. Kenapa saya tidak diberkati? Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Stop. Jangan berani-berani menyalahkan Tuhan sebelum engkau koreksi diri. Introspeksi diri. Lihat dulu ke dalam dirimu. Apa yang salah sebelum engkau menyalah-nyalahkan orang lain. Nanti setelah engkau koreksi diri, engkau tahu kesalahanmu, engkau tidak akan berani lagi menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, introspeksi diri, koreksi diri. Oke. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 5. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Oke. Saudara yang ada di rumah bisa buka Alkitabmu, jangan disimpan terus ya. Buka di handphone. Ya, selama engkau bisa buka Alkitab, buka Alkitabmu, jangan buka handphonemu. Yohanes pasal 15 ayat 5. Kita baca ya sama-sama. Dengan suara yang keras, tapi jangan kejar-kejaran. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Yohanes 15 ayat 5 katakan, ia, saudara, saya, kita akan berbuah banyak. Itu firman Tuhan katakan.
Firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah firman-Nya salah, tidak pernah firman-Nya diingkari, tidak pernah firman Tuhan dilanggar. Dia berkata, kamu akan berbuah banyak. Yang kedua, di luar aku, di luar Tuhan, kamu, saya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan, ini janji Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, bersatu, melekat erat, maka ia berbuah banyak. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih mengeluh, Tuhan, kenapa hidupku susah? Maka cek dulu. Ke dokter juga dicek dulu sebelum dikasih obat. Dicek dulu, diperiksa dulu. Mulai dengan stetoskop, mulai dari tensi, nanti datang ke lab, pokoknya diperiksa dulu. Baru ada jalan keluarnya, pengobatannya. Bahkan kalau perlu mungkin lewat operasi. Tapi cek dulu. Mari orang-orang yang berkata, Tuhan kok aku hidupnya susah terus, cek dulu. Engkau sudah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau atau tidak? Kalau itu yang terjadi, ini janji Tuhan. Saudara dan saya pasti berbuah banyak. Tidak mungkin kita menjadi hidupnya susah. Apalagi susah sekali. Apalagi sangat susah sekali. 3S. Nggak mungkin. Kalau itu yang terjadi, ada sesuatu yang salah pada diri kita. Apakah kita menjauh dari Tuhan? Sebab seperti Tuhan katakan, di luar aku, di luar. Jadi jauh, ada jarak. Maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bikin ini gagal, bikin ini gagal, bikin itu nggak berhasil. Itu kalau di luar Tuhan. Ya, jadi nggak pernah Tuhan salah. Nggak pernah Tuhan itu pilih kasih. Nggak. Tidak pernah. Tapi cek. Selama kita tidak dekat dengan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, maka hidup kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Masalahnya, apakah kita sudah hidup dekat dengan Tuhan? Ah, itu dia. Tanya dirimu, kau sudah hidup dekat dengan Tuhan enggak? Sudah bergaul erat dengan Tuhan tidak? Tuhan di dalam engkau dan engkau di dalam Tuhan. Menyatu. Unity. Nggak bisa lagi dipisahkan. Kalau dicampur merah dengan putih, diaduk, udah jadi pink. Nggak kelihatan mana merah, nggak kelihatan mana putih. Menyatu. Sudah hidup dekat dengan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, ya itu penyebabnya. Cepat-cepat dekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jika saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, dan firmanku, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, di dalam diri kita, dalam hidup kita. Apa kata firman Tuhan? 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan amin. Tinggal dulu di dalam Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Diam di rumah Tuhan. Apa lagunya? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Apa lagunya, Mam? Nah, ya. Diam di rumah Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Dekat, erat, melekat dengan Tuhan.
Menyatu sehingga nggak bisa lagi dipisahkan. Firman-Ku, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, di dalam kita. Mintalah apa saja. Aduh, luar biasa. Nggak dibatas-batasi. Mintalah. Mintalah aja udah enak gitu ya. Apalagi apa saja. Tapi anak-anak Tuhan yang melekat dengan Tuhan pasti mintanya nggak macam-macam. Itu. Apapun yang diminta selalu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu dia yang luar biasa. Makanya Tuhan selalu senang. Tuhan bilang, minta apa saja. Karena orang yang dekat dengan Tuhan tahu hidupnya hanya menyenangkan hati Tuhan. Minggu depan saya akan khotbah menyenangkan hati Tuhan. Ya, mintalah apa saja dan apa? Kamu menerima. Pak Yunus, Pak Pendeta, saya udah minta kok. Kerja saya malah minta terus, minta terus, minta terus. Tapi itulah masalahnya. Kok nggak dapat, nggak dikasih. Ya, saya ingat satu ayat. Nggak saya catat di sini. Kita baca. Mazmur 37. Saya udah minta-minta. Mazmur 37. Ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Yuk, jangan berbisik-bisik. Nah, 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Apa itu roti? Lambang untuk kehidupan. Ya. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang udah tua. Jadi udah melalui perjalanan waktu yang cukup panjang. Selama perjalanan hidupnya, dia bilang, tidak pernah kulihat. Siapa? Orang benar, itu dulu. Ya, tidak pernah kulihat, garis bawahi, orang benar. Ada manusia yang benar? Tidak ada. Yang ada adalah manusia berdosa yang dibenarkan oleh Yesus. Ditebus dosanya oleh Yesus. Harusnya masuk neraka, dipindahkan ke surga lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Diselamatkan, dibenarkan. Jadi orang-orang yang telah terima Yesus, tapi kemudian tidak hidup jauh dari Yesus, tapi mendekat, erat, lekat dengan Tuhan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Nggak pernah, nggak pernah. Itu kata Daud. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak hanya minta, tapi jadi peminta-minta. Beda ya, minta dengan peminta-minta. Saya tolong ambilkan tisu, itu meminta namanya. Ya, meminta. Biasa, minta tolong, biasa. Tapi kalau minta itu beda. Itu peminta-minta, itu pengemis. Ya, beda. Jadi nggak ada orang Kristen hidupnya benar jadi pengemis. Nggak ada. Yang benar adalah dia minta apa saja Tuhan akan berikan. Nah, kalau Tuhan sudah berikan apa yang dia minta, nggak mungkin dia jadi peminta-minta. Hidupnya susah. Mau makan susah, mau ini susah, mau itu susah. Semuanya susah, susah, dan susah. Nggak mungkin. Ya, oke, lanjut. Mari kita baca Matius 7. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Saya baca Matius 7 ayat 7 sampai 11. Judul perikopnya hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan
bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan akan memberikan kepada kita, asal hidup kita satu benar, dan kedua dekat dengan Tuhan. Mari periksa diri kita, hidup kita, kekristenan kita. Apakah saudara berdoa? Ya, saya berdoa. Minimal 3 kali sehari. Kapan itu? Waktu makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi hanya itu aja. Aduh, repot. Jadi kita nggak cukup hanya makan berdoa. Bangun tidur, mau tidur berdoa. Mau kerja berdoa. Inilah bedanya. Orang yang doanya, permintaannya selalu Tuhan istimewakan. Ini harus duluan. Kenapa? Erat dekat dengan Tuhan. Yang cinta kepada Tuhan. Waktunya pun dia berikan untuk Tuhan. Bukan sibuk terus cari uang, kerja, bisnis. Enggak. Tapi dia ingat Tuhan. Dia sediakan waktu. Waktu malam, setengah jam, 1 jam, berdoa. Atau waktu pagi, bangun tidur, pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, dan kemudian erat dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan selalu pasti bukakan jalan untuk orang yang seperti ini. Ada aja jalannya. Orang sampai geleng-geleng kepala, kok bisa ya? Ya bisalah. Kalau Tuhan yang kasih, apa yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Dekat erat sama Tuhan. Jangan sekedar hanya tahu, saudara-saudara. Saya tahulah apa yang dikhotbahkan oleh Pak Yunus, saya udah tahulah. Ya, baguslah. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya sekedar tahu. Tuhan mau kita menurut, kita taat, dan melakukan. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tapi penuhi dulu syarat tadi. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kasihi Tuhan, cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Dekat dengan Dia. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan tahu bagaimana cara menyenangkan hati kita lebih daripada apa yang kita berikan kepada Dia. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa itu? Orang yang dekat dengan Tuhan. Hari Senin besok ada rencana saya akan menghadapi atau menghadap kepada seorang kasat, kepala satuan kasat serse di sebuah polres. Tapi mungkin akan ditunda menjadi hari Selasa. Ada yang bilang, kalau kamu susah, kamu sulit, bawa backingmu. Nah, di atas kasat siapa? Ada
Kapolres. Di atas Kapolres ada siapa? Kapolda. Di atas Kapolda ada siapa? Kapolri. Di atas Kapolri ada siapa? Menko Polhukam. Di atas Menko Polhukam ada siapa? Presiden. Di atas Presiden ada siapa? Ayo. Tuhan. Jadi saya belajar tidak mengandalkan backing, tidak mengandalkan pejabat, tapi mengandalkan Tuhan. Tapi nggak mungkin saya mengandalkan siapapun kalau saya nggak dekat dengan mereka. Hanya kita dekat dengan orang, maka kita bisa mengandalkan dia. Kita yakin bahwa dengan minta atau tanpa diminta, kalau dia tahu kita butuh pertolongan, dia pasti akan menolong kita. Bahkan dia akan marah. Dia bilang begini, saya marah ya kalau kamu susah tapi kamu nggak cari saya. Kalau kamu cari-cari orang lain, saya akan marah pada kamu. Jadi kalau kamu susah, cepat cari saya. Nah, gitu. Dimana itu kalau nggak minta tolong tuh, bukannya, kamu kalau susah urus sendiri ya, jangan sekali-kali datang pada saya. Nggak gitu. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus dekat dulu sama Tuhan. Ya, baru kita berani minta tolong sama Tuhan. Dan ini janjinya. Seperti pohon ditanam di tepi air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, Yang tidak khawatir dalam tahun yang kering dan yang luar biasa. Tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara, tidak usah cari dan kejar berkat. Wah, kok begitu Pak Yunus? Ya, tidak usah cari dan kejar berkat. Karena apa? Karena berkat yang akan mencari, berkat yang akan mengejar orang yang mengandalkan Tuhan. Nah itu, daripada kita sibuk cari berkat, lebih baik sibuk cari perkenannya Tuhan. Lebih baik waktu kita sediakan untuk Tuhan. Dan Tuhan tuntun nanti kita harus mengerjakan apa. Bukan berarti cari Tuhan, nggak kerja, nggak bisnis, nggak ngapa-ngapain. Nggak. Tapi cari Tuhan, maka Tuhan akan tuntun kita untuk melakukan apa. Dan apa yang Tuhan suruh, itu yang kita kerjakan. Lihat hasilnya luar biasa. Jadi nggak ada cerita komplain-komplain, nggak ada cerita orang Kristen yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Hidupnya seperti kata Daud, dahulu aku muda, sekarang tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya jadi peminta-minta. Saudara yang sekarang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam bentuk apapun, penyakit mau disembuhkan, ekonomi mau dipulihkan, dekat sama Tuhan, andalkan Tuhan, lakukan itu, dan hidupmu berubah. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Asalkan kami dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangan. Maka hidup kami dari hari ke hari, apa saja yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.